والحقد والرياء والعجب وحب الدنيا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun anda berada. Kita di majelis hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan sebelum kita baca hikmah yang ke 256, perlu kami mengingatkan diri kami dan semuanya agar menghidupkan hatinya di saat melihat bencana atau ujian yang Allah timpakan kepada orang lain, agar hati kita hidup. Jangan sampai di saat ada ujian atau cobaan atau musibah yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin, akan tapi hati kita biasa-biasa saja, karena tidak ada rasa terenyuh di dalam hati, tidak merasa ikut merasakan kesedihan. Itu tanda kemunafikan. Karena tanda iman yang sesungguhnya itu ada makna cinta di dalam hati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, salah satu dari kalian semuanya itu, kecuali kalian sudah mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk diri kalian sendiri. Begitu sebaliknya, jika engkau tidak senang hal tersebut menimpa kalian, maka kalian pun tidak ingin jika sesuatu tersebut menimpa saudara kalian. Begitu makna hadis. Palestina, saudara-saudari kita yang Masya Allah saat ini terus mendapatkan ujian-ujian dari Allah, akan tapi ujian zahir, batinnya akan terangkat derajat mereka. Rasa takut yang mereka rasakan tidak cuma-cuma, ada nilai di hadapan Allah. Apalagi darah yang telah ditumpahkan, mati syahid membela agama. Mereka adalah orang-orang yang mati mulia. Akan tapi bagaimana keadaan kita? Kita jangan hanya sekedar menjadi orang yang senang membawa berita. Kadang hati sudah tidak hidup kalau mendengar berita pembantaian atau berita tentang satu kejadian yang sadis di Palestina. Mungkin seorang katanya muslim melihat gambar berita tentang kejadian di Palestina, bukan sedih, bukan panjatan doa, akan tapi dia malah menunjukkan bahwasanya, oh aku punya gambar lebih serem lagi, nih dia. Hanya begitu saja. Khawatir kita ini sudah terbiasa dengan tontonan-tontonan semacam itu yang menjadikan hati kita mati, tidak pernah merasa sedih dengan kejadian yang ada di negeri itu. Baik, mari kita mulai dari panjatan-panjatan doa. Pastikan Anda tidak memohon kepada Allah kecuali Anda mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan ketenangan di batin mereka, kekuatan di hati mereka, kekuatan di fisik mereka, kekuatan di iman mereka. Yang telah meninggal, semoga Allah angkat derajat mereka mati syahid. Paling tidak kita menghadirkan dalam panjatan-panjatan doa. Sebelum Anda bicara tentang donasi yang Anda berikan, akan tapi harus dimulai dari hati. Kalau hati Anda serius, tentu Anda begitu mudah untuk mengeluarkan sesuatu dari kocek Anda. Akan tapi jika tidak ada dasar cinta sebanyak ini, amat berat kalau kita untuk mengeluarkan sesuatu untuk bantu mereka. Siang malam mereka dalam ketakutan, sehingga mereka tuh jika hendak tidur itu yang mereka terlintas di benak mereka, belum tentu besok itu kita bangun, karena bisa jadi di malam ini ada serangan lalu menjadikan kita terbunuh.
jiwa besar. Itulah keadaan yang ada di sana. Maka ayo, setiap kali sholat, setiap kali memohon kepada Allah, lintaskan panjatan doa untuk mereka yang sebetulnya hal seperti ini untuk menghidupkan hati kita sendiri. Na'udzubillah, hati kita mati. Kalau hati mati, kalau hati mati, mati. Hati mati itu tidak akan bisa menjadi baik. Dan tanda hati hidup ya seperti itu. Melihat saudara kita terbantai, dibantai, mendapatkan musibah, kita ada sedih, maka itu tanda iman di dalam hati kita. Dan tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kami tidak bertanya tentang berapa yang Anda berikan, bantuan apa yang Anda berikan, uang, harta. Kami tidak bertanya itu dulu. Tapi kami bertanya, sudahkah Anda setiap sholat Anda mohon kepada Allah demi saudara-saudari yang ada di Palestina? Kita perlu kejujuran. Mereka dalam keadaan ketakutan, tapi mereka tidak pernah takut. Mereka dalam keadaan menakutkan, bukan ketakutan. Mereka dalam keadaan menakutkan, tapi mereka tidak pernah takut. Karena di mata mereka adalah surga, di mata mereka adalah kemuliaan. Lalu kita bagaimana? Paling tidak kita punya hati deh, sambung kepada mereka dengan harapan dengan sambung hati ini kita juga akan dimuliakan di sini, sehingga negeri kita akan tentram. Apa nunggu diuji oleh Allah dengan bencana seperti itu? Tentu tidak, kita tidak menghendaki itu. Maka ayo kita peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di sana. Dimulai dari panjatan-panjatan doa. Kemudian jika ada rezeki, sisihkan rezeki Anda untuk mereka. Dan itu perjuangan yang bisa kita lakukan. Untuk kita turun senjata ke sana tidak gampang. Ada aturan-aturan antara negara dengan negara. Karena mereka bukan kampung, bukan kampung kita, bukan di negeri kita. Baik, ini yang perlu kami ingatkan kepada semuanya. Jangan sampai Anda terlena, terlupakan. Bahwasanya mereka adalah saudara-saudari kita yang membawa keberkahan di saat kita bisa mengingat mereka dengan panjatan doa atau dengan rizki kita. Baik, kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita masuk kepada hikmah yang ke-256. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini. Amin. Sampai kepada perkataan beliau, al-khidlanu kullul khidlan anta tafarragha minasy syawaghili thumma la tatawajjahu ilaihi wa taqilla ya antakilla awaikuka thumma la tarhalu ilaihi. Al-khidlan adalah kehinaan yang sesungguhnya. Kehinaan yang sesungguhnya, kehinaan adalah bagi seorang hamba, hamba yang dihinakan oleh Allah di dunia adalah hamba yang tidak dibukakan menuju jalan kemuliaan oleh Allah, maka dia akan tetap berada dalam kehinaan. Sehingga hina di sini adalah hina di akhirat, hina yang sesungguhnya. Dia seorang hamba berada di jahanam, terhinakan. Akan tapi meniti surga itu dari saat ini. Makanya kalau ada seorang hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk jalan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah dimuliakan oleh Allah. Tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan sebelumnya. Begitu sebaliknya, hamba yang dihinakan oleh Allah adalah hamba yang begitu mudah melakukan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan. Gampang banget. Ketemu kawan di sini gunjing, pergi sebelah menfitnah.
Pergi ke tempat berbeda, matanya melihat yang haram, pindah tempat telinganya dengar yang haram. Jadi begitu gampangnya seorang hamba melakukan kemaksiatan, ya, biarpun tidak direncanakan sekalipun. Dan begitu susahnya melakukan kebaikan, biarpun ia sudah merencanakannya. Nah, antara orang dengan orang ini ternyata yang menjadikan berbeda adalah pilihan dari Allah. Si A punya uang, dia seorang pengusaha kaya raya. Si B pengusaha kaya raya. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau seandainya kita lacak, hartanya sama, kesibukannya juga sama. Akan tapi si A itu, biarpun dengan sibuk bisnisnya, sibuk usahanya mencari uang, ternyata dia tidak melakukan keharaman di balik itu semuanya. Dia mau berbisnis karena yakin jatah dari Allah. Dia mau berbisnis, dia dengan bisnis yang halal, bersih. Dan di saat dia sukses dalam bisnis, dia berbuat baik. Dia berpikir. Nah, ini hamba yang dipilih oleh Allah. Yang satu lagi, dia pebisnis, sama kekayaannya. Kalau lihat, bisa beli mobil bareng dia. Bangun rumah pun bareng, insinyurnya sama. Bahkan mirip gambarnya, karena sahabat lama. Tapi ternyata si B ini tidak pernah peduli urusan halal haram. Dan dengan harta yang ia dapatkannya pun tidak digunakan untuk kebaikan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang pertama dipilih oleh Allah, yang kedua tidak. Sehingga kalau sudah dipilih oleh Allah untuk berbuat baik, sudah tidak pandang tentang seberapa besar yang ia miliki daripada kekayaan tersebut. Mungkin orang yang uangnya pas-pasan, dia berderma 100 juta rupiah begitu mudahnya. Tetangganya kaya raya 100.000 pun belum tentu bisa. Ayo, apa yang menjadikan itu semuanya berbeda? Pilihan Allah. Termasuk kami selalu ingatkan, hari ini mungkin juga ada tetangga Anda yang dia kaya raya, sehat, seger buger dia, sopirnya 4, mobilnya banyak, tapi belum tentu bisa menghadiri majelis yang semacam ini. Tapi ada di antara yang hadir dalam keadaan sudah sepuh, sakit-sakitan, jalan tertatih-tatih, tapi masih berusaha untuk bisa menghadiri tempat semacam ini. Apa yang membedakannya? Karena dia dipilih oleh Allah dengan taufik. Taufik lawannya adalah khidlan, disebutkan di sini. Taufik adalah Allah, orang yang dipilih oleh Allah dan diberi oleh Allah kemudian melakukan kebaikan. Nah, ini manusia itu di hadapannya sama, punya problem, disebutkan dalam bahasa Imam Ibn Attal As-Sakandari, syawaghil. Semuanya punya hal yang menyibukkan dirinya. Istri memang membuat senang, suami bikin senang, tapi juga menyibukkan. Karena seorang suami yang telah menikah, dia harus cari nafkah. Seorang istri yang telah menikah harus banyak tersita waktunya untuk khidmah kepada suami. Belum lagi nanti punya anak. Anak karunia, tapi sisi lain dia adalah juga amanat yang harus kita beresin. Nah, itu semuanya ada pada kita. Maka disebut oleh Ibn Attal As-Sakandari, sebuah kedunguan atau sebuah kehinaan adalah jika ada seorang hamba terhalang urusannya kepada Allah karena sesuatu tersebut. Maka ayo kita menjadi orang yang cerdas. Apa yang Allah berikan kepada kita dari pasangan, suami istri, anak, harta, kekayaan, tahta, pastikan bahwasanya itu adalah syawaghil pada dasarnya yang menjadikan kita sibuk. Tapi jangan sampai menjadi syawaghil tulghina, syawaghil yang menjadikan kita terlena dan lupa. Jadi ini belum masuk bab hikmah ini. Hikmah ini nanti keluar daripada itu. Kita sekarang mau menyadari bahwasanya di dalam diri kita itu ada namanya syawaghil, sesuatu yang menyibukkan. Kesibukan. Kita punya kesibukan, maka kesibukan ini tidak boleh menghalangi kita kepada Allah. Tapi orang yang cerdas adalah menjadikan kesibukannya itu untuk Allah.
Makanya seorang suami yang mencari uang, mencari harta, mencari nafkah, kan disebutkan seorang suami mencari nafkah untuk anak istrinya yang ada di rumahnya, ternyata dia fisabilillah, di jalan Allah, niatnya benar. Seorang istri yang berkhidmah untuk suaminya di rumahnya, seorang istri yang melahirkan anaknya, kalau seandainya dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Bahkan apa ia lakukan, yang dilakukan seorang wanita di dalam merawat anak-anak, tidak kalah dengan pahala yang didapat seorang suami di saat mencari nafkah. Sehingga kalau difahami, ini adalah sebetulnya adalah sebab-sebab kemuliaan kalau orang faham. Sehingga jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kita terlena lalu tidak ingat kepada Allah. Maka ingat wahai orang yang diberi oleh Allah tahta yang Allah berikan kepadamu, jangan menjadikan engkau lupa kepada Allah. Engkau punya tujuan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Anda akan mati wahai orang yang punya tahta tertinggi sana, mulai dari kelas presiden sampai kelas RT. Ketahuilah tahta yang Anda dapat adalah sesungguhnya adalah itu pemberian dari Allah untuk Anda menuju Allah kalau Anda faham. Maka jangan sampai, itu namanya orang cerdas, orang yang mendapatkan taufik, sehingga apa yang Allah berikan kepadanya tidak menjadi penghalang baginya untuk sampai kepada Allah. Tapi yang terlena, lihat, diberi tahta lupa. Ibaratnya kan begini, tahta, harta yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ibaratnya begini. Ada seorang, walillahil mathalul a'la, kita membuat sebuah contoh ini untuk mempermudah. Seorang raja memanggil seorang rakyat karena cintanya seorang raja kepada rakyat. Satu rakyat pilihanlah, sehingga sang raja mengirim kendaraan, tolong kirim kepada rakyatku yang ada di pojok kampung sana kendaraan yang bagus, kirim kendaraan dan segala sesuatu untuk berangkat ke sini. Maka di kampungnya sana, rakyat jelata tersebut yang dibaca oleh masyarakat apa? Mendapatkan kendaraan dari seorang raja, sehingga dipandang, wah ini sebuah kemuliaan, sebuah penghargaan. Kemudian si orang kampung ini rupanya nggak paham kalau raja memberikan kendaraan itu karena raja ingin memanggilnya agar cepat sampai. Sebab kalau sekedar dipanggil, datanglah sesampai-sampaimu, bisa saja jalan kaki, bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Akan tapi karena sayangnya sang raja diberi kendaraan, dikirim untuk segera sampai, akan dapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Coba, kalau dia adalah seorang rakyat yang cerdas, akan ngerti, ini kiriman raja, maka harus aku pakai untuk segera sampai kepada raja untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Dia punya kesadaran. Tapi kalau dia bodoh, wah, pakai muter-muter dulu, keliling dan sebagainya, sampai raja tahu, ditunggu-tunggu, mana ini orang nggak datang nih, dipakai main-main rupanya. Murka itu raja. Ini urusan manusia dengan manusia. Begitu juga sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu di saat memberikan kepada Anda tahta itu berbicara, aku ini kiriman dari Tuhanmu untukmu agar engkau bersegera menuju Tuhanmu. Sehingga yang cerdas dia akan menggunakan tahtanya untuk menuju kepada Allah. Begitu juga yang diberi kekayaan oleh Allah, Anda harus cerdas, ada pesannya kekayaan itu, yang artinya apa? Hei orang kaya, Allah memberikan kepadamu kekayaan itu berbunyi begini, aku dikirim oleh Allah kepadamu, ayo segera kepada Allah. Kalau Anda cerdas, Anda akan menggunakan dengan kekayaan tersebut untuk menuju kepada Allah. Sehingga muncullah dermawan-dermawan yang sering berbagi untuk membuat program-program kemuliaan, menyantuni saudara-saudara yang membutuhkan dan seterusnya. Maka dia sampai kepada Allah karena dia cerdas. Coba yang tidak ngerti, yang tidak cerdas, menggunakan hartanya untuk selain Allah, maka dia menjadi orang dimurkai oleh Allah. Karena apa? Tidak mensyukuri karunia. Sebab mensyukuri karunia adalah menggunakan karunia untuk Allah. Kalau ada orang menggunakan karunia bukan untuk Allah, maka itu adalah orang yang kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid, sungguh siksa Allah bagi orang yang kufur nikmat adalah sangat pedih. Ini gambaran yang mencolok pada mata kita hari ini. Akan tapi kalau kita
pak jabarkan, kita perluas. Ternyata karunia Allah bukan sekedar tahta dan harta. Apapun yang Allah berikan kepada anda itu adalah sebetulnya karunia-karunia yang punya pesan. Pesannya adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu itu adalah untuk engkau menuju kepada Allah, untuk engkau syukuri. Nah, ini semuanya harus pikir kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan. Nah, semuanya itu sebetulnya selain Allah, sehingga selain Allah itu disebut sebagai syawaghil. Pada dasarnya dia adalah akan menjadi pengganggu. Kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, menjadi pengganggu. Tahta pengganggu. Gara-gara punya tahta ngaji susah. Ayo, orang jabatannya tinggi ngaji kayak anda ini susah. Ayo, kaya raya, wah ngaji males. Ya, kecuali orang kaya pilihan yang saat ini tampak wajahnya di hari ini. Ayo, orang punya tahta, punya jabatan belum tentu. Akhirnya menjadi penghalang, syawaghil, menjadikan mereka sibuk, lalu mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian bagi mereka. Apa yang Allah berikan kepadanya tidak dijadikan sarana menuju kemuliaan, menuju kebaikan. Itu syawaghil. Dalam bahasa lain awaik, penghalang. Penghalang. Sebab begini kaidahnya, aku itu menuju kepada Allah, sudah selesai. Lalu sesuatu yang ada di hadapan kita ini adalah penghalang, akan menjadi penghalang kalau tidak kita gunakan untuk menuju kepada Allah. Mobil di gang anda itu akan menjadi penghalang anda, ya anda. Tapi kalau anda gunakan, anda kendarai untuk menuju kepada tempat tujuan, akan mempercepat jalan anda. Kan begitu. Jadi semuanya itu adalah selain Allah adalah syawaghil, selain Allah adalah awaik, penghalang-penghalang. Kalau kita tidak cerdas menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk Allah, maka ia akan menjadi penghalang yang sesungguhnya, sehingga orang tidak akan sampai kepada Allah, sibuk dengan penghalang-penghalang tersebut. Nah ini, jadi istri kita tentu kalau seandainya seorang tanpa istri bisa bebas dia beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan dengan Allah. Tapi di saat punya istri tertunda, karena waktunya harus digunakan untuk cari nafkah. Harus di saat berada di rumah dia harus menyebar senyum kepada istri dan sebagainya. Membaca Al-Qur'annya pun sedikit tersita waktunya. Dia harus bermesra-mesra ngomong baik dengan istrinya. Nah, seolah-olah ini kan menjadikan dia tidak dengan Allah. Tapi kalau dia menjalankan itu semuanya untuk menuju kepada Allah, dan dia meyakini dengan ilmu yang ia dapat dari guru-gurunya bahwa kalau aku dengan istriku seperti ini nilai pahala kok, sehingga nggak jadi penghalang lagi, sehingga hidup itu jadi indah. Air segar, Imam Ali bin Abi Thalib minum air segar, air yang didinginkan. Sebab sebagian orang menganggap makanan yang terlalu lezat itu menjadikan orang terlena. Itu sehingga dikritik Imam Ali bin Abi Thalib, ya Imam Ali, bagaimana engkau seorang imam besar minum air segar? Bukankah ladzatud dunya, kenikmatan dunia sering menjadikan orang terlena? Anda kalau lagi makan enak lupa Allah kan gitu. Enaknya sambelnya ini apa ini kan gitu, lupa Allah. Tapi Imam Ali enggak, cerdas beliau. Apa katanya? Aku minum air dingin ini, aku berniat li ukhrija syukra, agar aku bisa mengeluarkan syukur min somimi qalbi, dari dalam kalbuku. Jadi dinikmati dari Allah, bukan sekedar segernya enak, tapi langsung dihubungkan nikmat itu kepada Allah. Orang cerdas. Sehingga seorang suami memandang istri karunia, bukan beban lagi. Coba kalau waduh aku cari nafkah, tapi katanya ilahan pahala untukku, aku keluar dari rumah pun aku mendapatkan pahala besar, pulang diampuni oleh Allah, rezeki yang aku berikan lebih besar pahalanya daripada rezeki yang aku berikan di medan laga, dan seterusnya. Lah seperti itu. Nah, maka cerdaslah kita memahami sesuatu yang ada di kiri kanan kita, jangan sampai menjadi syawaghil, sesuatu yang menyibukkan kita hingga lupa kepada Allah. Nah, jadi ini orang baru orang cerdas. Ada syawaghil tapi menjadikan dia tidak terlena. Ada istri, ada anak tapi tidak terlena. Ada harta tidak terlena. Ada tahta pada dia tidak terlena. Dia selamat.
Sebab sesungguhnya itu semua menjadi terlena karena dia cerdas. Dia cerdas, makanya dengan kekayaannya kesempatan, alhamdulillah, aku diberi Allah kekayaan, kok gampang banget aku cari rezeki. Aku harus selamat menjadi orang yang selamat, menjadi orang kaya di akhirat. Sehingga mana pesantren yang harus aku bangun, mana masjid yang harus aku bangun, mana fakir miskin harus aku bantu, mana-mana. Dia cerdas. Maka kalau ada orang terganggu jalannya menuju Allah oleh yang Allah berikan, maka itu kehinaan. Selesai. Nah sekarang ada kehinaan di atas kehinaan atau di bawah kehinaan lagi. Apa itulah ini hikmahnya? Al-khidlan kullul khidlan. Hina super hina. Itu adalah anta tafarragha minasyawahil. Kamu itu enggak punya kesibukan. Duit enggak punya, enggak terlalu sibuk ngurusi duit. Tahta juga enggak usah sibuk ngurusi negara. Jomblo. Misalnya, mohon maaf ya barangkali ya. Dan sebenarnya semuanya syawagil. Maksudnya semakin ringan gangguannya, kenapa kok tidak menuju kepada Allah dengan serius? Ini maksudnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari setelah mengingatkan di beberapa waktu yang lalu kepada orang-orang yang sering terlena dengan pemberian dari Allah. Sekarang juga Imam Ibn Athaillah mengajak bicara kita-kita yang kebetulan tidak punya tahta atau barangkali tidak ada harta sebelumnya, sehingga sebagian para solehin mengatakan di saat seorang dibebaskan dari kekayaan, sesungguhnya telah dibebaskan oleh Allah dari macam-macam tanggung jawab. Ini kan bukan sekedar menghibur hati, kan hakikat. Cuman orang kan tidak boleh memilih untuk menjadi fakir, kan nggak boleh. Sebab fakir itu kan jatah, kaya juga jatah. Islam tidak mengajarkan saya jadi orang fakir saja deh biar nggak ditanya harta saya, nggak boleh begitu. Juga kekayaan saya buang saja, saya menjadi fakir, nggak boleh. Sebab engkau akan membebani orang lain juga pada akhirnya, nggak begitu. Akan tapi yang diajak bicara nih, kalau memang Allah menjadikan Anda semacam itu, Anda lihat sisi positif Anda sebagai orang yang tidak punya kekayaan. Anda tidak usah mikir zakat. Tetangga Anda menangis kelaparan, itu Anda tidak ditanya karena Anda fakir sama kayak dia. Anda tidak usah menghitung zakat. Anda tidak usah bingung untuk membersihkan harta, karena harta Anda tidak pernah ada. Jadi orang fakir pun sebetulnya, sehingga para solehin itu di saat diuji dengan orang kefakiran langsung menyebut ahlan bisyari solehin. Kalau dia menemukan di dalam kefakiran, selamat datang syiarnya orang-orang soleh. Jadi mereka tidak menganggap kefakiran sebuah kesengsaraan bagi mereka yang kenal Allah, akan tapi merasa terbebaskan bahwasanya tidak banyak tanggung jawab di hadapan Allah. Sebab kalau urusan harta akan ditanya dari mana kau mendapatkannya, kemudian engkau gunakan untuk apa. Enggak cukup dari mana engkau mendapatkan saja, tapi engkau gunakan untuk apa. Baik orang kaya sudah beres ya. Tadi kita tidak bicara orang kaya dan punya tahta, tapi ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan segala kekurangan ya. Dengan segala kekurangan, nggak punya anak dan sebagainya. Kami sampaikan, Anda yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak, wahai hamba Allah. Anda yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak, karena Anda tidak punya anak, tidak pernah ditanya tanggung jawab seorang anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka, tapi jadilah Anda yang punya anak masuk surga, amin. Yang tidak punya anak, Anda pun biar tidak punya anak, jangan sampai di akhirat nggak punya anak juga. Mereka banyak anaknya, hamba-hamba Allah yang bisa Anda urusi, hitungannya nanti di akhirat Anda pun mendapatkan kekayaan dengan merawat anak-anaknya hamba Allah. Jadi peluang masih ada. Jadi al-khidlan kullul khidlan, hina di atas kehinaan lagi adalah sudah nggak banyak kesibukan, ternyata kok malah nggak dekat kepada Allah. Cuman memang kalau perhatikan betul ya, orang kaya itu kan secara logika sudah punya sopir, pembantu dan sebagainya, kan paling gampang ngaji. Tapi yang paling gampang ngaji justru yang fakir itu yang kerja, yang nggak punya sopir sendiri, nggak punya pembantu sendiri. Lah ini kan coba saja, nah, jangan Anda yang kaya bisa kesini berukur. Coba kalau perhatikan di kampung-kampung itu, kalau sudah acara kegiatan tuh, wah orang-orang fakir mah biasa. Nggak ada ribet meeting segala macam itu seorang kaya, waduh benturan dengan meeting, ada investor datang, ada walah. Nah itu
Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan itu, mereka ternyata lebih punya banyak kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adalah kabar gembira bagi hamba-hamba yang diuji oleh Allah dengan kekurangan dari sisi dunia, mungkin kurang banyak sahabat, kurang banyak koneksi ya, mungkin itu tadi karena dia fakir, tidak banyak menyanjung-nyanjungnya. Loh, sanjungan bagi seorang manusia adalah juga penghalang loh ya. Seorang ustadz kekas disanjung, ternyata dia bangga dengan sanjungan atau merasa wah dia lebih dari yang lain, runtuh kok. Langsung di hadapan Allah runtuh. Seorang ustadz disanjung oleh jamaahnya, lalu dia iya siapa dulu, hancur, runtuh langsung dia, karena dia termasuk wilayah ujub. Jadi berat sebetulnya. Jadi saat tidak punya harta tidak banyak ditanya, dan memang lebih mudah ngaji, lebih mudah melakukan ibadah, lebih mudah untuk patuh kepada ulama. Maka di sini kata Ibn Athaillah Sakandari, berarti bagi orang-orang yang seperti itu, lah kok tidak dekat kepada Allah, ini adalah kehinaan di atas kehinaan. Oh, kamu tidak punya kesibukan loh ya, tidak ngurus. Bukan berarti yang punya kesibukan lalu dimaafkan, oh enggak. Kamu enggak punya kesibukan amat. Ya, kerjaan juga enggak, tanggung jawab juga ya, istri, anak 1, 2, alhamdulillah sudah. Tidak punya banyak tanggung jawab. Dan ternyata dengan demikian kok dia tidak mendekatkan kepada Allah, maka dikatakan khidlan kul khidlan, segala kehinaan. Maka bersyukurlah, bukan bersyukur lalu kita ingin menjadi fakir dan kita menjadi minta untuk menjadi fakir. Tidak, nggak boleh. Bukan di saat Anda mendengar orang buta itu nggak akan punya dosa mata, lalu Anda besok minta ya Allah butakan saya, nggak begitu. Orang buta itu nggak punya dosa mata loh ya. Kita ini yang banyak dosa. Hei orang buta yang anda mendengar suara ini, mata Anda jauh lebih bersih dari mata kami. Jujur, hakikat, nggak akan tersiksa mata Anda. Ini kemudian setelah kita dengar begini langsung kita ya Allah butakan saya, nggak begitu dong. Itu kan hakikat berita buat orang yang buta, orang yang nggak punya anak, orang yang punya harta. Ini hakikat kami sampaikan. Sebetulnya Allah telah meringankan beban bagi Anda, hei yang tidak punya mata, tidak punya pendengaran, tidak punya anak. Itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada Anda. Maka selagi Anda diringankan beban Anda, jangan Anda malas menuju kepadanya. Anda ringan, maka jangan malah marah dengan menyesal dengan kefakiran. Tapi ingat kami sampaikan, kita tidak disuruh hidup fakir-fakir, itu jatah dari Allah. Orang ahli surga itu bukan orang kaya, bukan orang fakir, gak ada urusan dengan kefakiran dan kekayaan. Di surga itu ada yang Raja Sulaiman, Raja Daud, Abdurrahman bin Auf juga ahli surga. Di surga juga ada seperti Imam Abu Hurairah, fakirnya fakir, setiap hari kelaparan, banyak orang. Jadi jangan sampai menjadikan kekayaan atau kefakiran itu adalah alasan untuk tidak selamat. Justru makanya di saat Anda diberi kekayaan, jadikan itu penghantar Anda menuju ridha Allah. Di saat Anda dengan kekurangan, maka jadikan, sadari bahwasanya Anda telah Allah ringankan daripada beban-beban agar Anda semakin mudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak punya banyak kesibukan, tidak punya tanggung jawab, maka Anda bersyukur Anda bisa lebih banyak menyibukkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dulu anaknya 5 masih kumpul, sibuk mandikan, nyekolahkan. Sekarang anaknya sudah pada rumah sendiri, kan sendiri, tinggal megang tasbih, dzikiran, kan begitu. Nah, ini kan enak, seperti kurang lebihnya seperti itu. Berarti lebih mudah bagi Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sudah Allah kurangi beban-beban dalam urusan duniawi. Maka siapapun ya saat ini sadari bahwasanya di saat Anda dikurangi dari sisi dunia, maka sesungguhnya telah Allah kurangi penghalang-penghalang Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang saat ini berada dimudahkan urusan dunia, jangan sampai itu juga menjadikan penghalang, akan tapi bawa sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya apa? Kita semuanya selamat, yang kaya selamat, yang punya tahta selamat, yang fakir juga selamat. Jangan sampai si kaya hanya di dunia, di akhirat melarat. Jangan sampai melarat di dunia, di akhirat juga melarat. Kan sengsara double itu.
Maka kita semua akan sukses insyaallah, dan tetap berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia segala kebaikan dalam segalanya, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, dan jadikan ya Allah ya, dan kita minta pada Allah semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat, kan begitu. Jadi diberi oleh Allah segala macam, tapi segala macam tersebut tidak menjadi penghalang, justru penghantar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.